terkait dengan Panji Gumilang ya. Apa yang dilakukan Panji Gumilang adalah berani respect ya. Jadi saya ulangi ya, berani respect kepada Israel. Kontras sekali ya dengan Megawati, PDIP, Capres Ganjar, dan Gubernur Bali. Jadi ini kontras. Secara tidak langsung sebenarnya Megawati dipermalukan. Kenapa dia yang anti Israel dan kader PDIP sering mengatakan itu ideologi Soekarno, justru Panji Gumilang menegaskan respek terhadap Israel. Jadi pada blingsatan nih, orang-orangnya Mega atau Meganya dipengaruhi oleh NU. Jadi kalau dituntut sampai 5 triliun, ya kerasa juga itu. Baik. Moga menang tuh. Moga ya kalau menang ya karena mereka kan juga mau ngerampok dengan jumlah yang sama ya. Jadi jumlah yang sama kepada Al Zaitun ya. Dan bukan hanya itu. Kalau sekarang kita lihat ya, sudah banyak yang nggak menghormati Megawati. Ya kalau Capres Ganjar, ya ilah saya lewat Semarang banjir melulu. Jangankan di Semarang, ya di Panturanya banjir melulu. Nggak punya gagasan, nggak punya ide. Sama kayak di Jakarta. Nah, jadi ini saya rasa penting sekali kelihatannya ya. Kelihatannya memang ini di balik layar, apa yang terjadi adalah Megawati atau ideologi Soekarno sedang kontras. Di satu sisi sedang kontras dibandingkan. Serakyat suruh ngeliat. Ya makanya sebenarnya nggak proporsional serangan kepada Panji Gumilang. Untung saja nih ya Dr. Koni Rahakundini dia datang itu ke sana, dia mengatakan begini, dunia tidak sedaun kelor ya. Jadi Panji Gumilang itu ngajarin minimal ponpres ya dan rakyat Indonesia, Israel itu harus diberikan respect dan harus berani ya. Jadi kalau sebaliknya itu kontraproduktif. Dan sebenarnya di akhir kali pembukaan Dr. Koni itu bilang, saya datang ke sini ditugaskan Panglima TNI. Wah, udah mainnya kelas atas nih ya. Jadi memang dukungan Panji Gumilang kalau secara kepada Panji Gumilang saya rasa sudah dari Panglima TNI. Ya. Pak Santi Amar ya baru masuk. Mana nih Pak Santi Amar nih? Ya baru masuk. Ya udah jadi co-host nih. Pak Santi Amar. Yo, Pak Gajah Mada dulu Pak, silakan. Ya, Pak Gajah Mada silakan. Di dapur dulu. Ya, Gajah Mada. Kalau gitu langsung Pak Robert ya. Tes. Ya. Selamat malam, Pastor Paul. Ya. Jadi ini saya pengen memberikan satu istilah yang mungkin lebih tajam ya. Bahwa apa yang dilakukan terkait dengan Panji Gumilang ya. Apa yang dilakukan Panji Gumilang adalah berani respect ya. Jadi saya ulangi ya, berani respect kepada Israel. Kontras sekali ya dengan Megawati, PDIP, Capres Ganjar, dan Gubernur Bali. Jadi ini kontras. Secara tidak langsung sebenarnya Megawati dipermalukan. Kenapa dia yang anti Israel dan kader PDIP sering mengatakan itu ideologi Soekarno, justru Panji Gumilang menegaskan respek terhadap Israel. Jadi pada blingsatan nih, orang-orangnya Mega atau Meganya dipengaruhi oleh NU. Jadi kalau dituntut sampai 5 triliun, ya kerasa juga itu.
baik. Moga menang tuh. Moga Ya kalau menang ya karena mereka kan juga mau ngerampok dengan jumlah yang sama ya. Jadi jumlah yang sama kepada Al Zaitun ya. Dan bukan hanya itu. Kalau sekarang kita lihat ya, sudah banyak yang nggak menghormati Megawati dan orangnya gede-gede. Keluarganya Presiden ya, Jokowi. Gibran sengaja bertemu Prabowo. Dan sekarang ya, kalau menurut saya ini kader PDIP yang berkualitas dan pernah hadir di sini. Ya karena memang saya pernah bertemu beberapa kali, ngobrol juga pernah. Itu sering ya. Hanya mungkin orangnya lupa karena terjadi masa lalu. Yaitu Budiman Sujatmiko. Yang dia juga istilahnya ya mau dihukum sama PDIP, hanya masih main dibela sama Puan ya, tapi kalau di media dikatakan mau dihukum ya. Jadi ada dua orang yang istilahnya tokoh penting ya. Ya kalau Gibran itu bawa presiden, kalau Budiman Sujatmiko ya kalau buat saya pribadi dia itu calon presiden masa depan dulu ya waktu Orde Baru saya pikir dia yang bakal jadi presiden. Kalau sekarang jangan-jangan ya ini menurut Alifur Rahman, jangan-jangan ini terjadi rekonsiliasi ya, bukan lagi gabungan ulama NU dengan presiden manapun ya, dengan capres manapun, tapi gabungan aktivis yang pernah jadi korban mungkin oleh teman-teman Prabowo dulu, jadi sekarang terjadi rekonsiliasi untuk menatap masa depan Indonesia. Setahu saya, ya, saya nggak tahu itu gagasannya Capres Ganjar, nggak tahu saya. Tapi kalau Budiman Sujatmiko, dia ngomongin industri 4.0, dia ngomongin cybernetika, dia kalau nggak salah juga di Sukabumi mau membangun Silicon Valley versi Indonesia. Gitu. Jadi gagasannya jelas. Ya kalau Capres Ganjar, ya ilah saya lewat Semarang banjir melulu. Jangankan di Semarang ya di Panturanya banjir melulu. Nggak punya gagasan, nggak punya ide, sama kayak di Jakarta. Nah jadi ini saya rasa penting sekali kelihatannya ya. Kelihatannya memang ini di balik layar apa yang terjadi adalah Megawati atau ideologi Soekarno sedang kontras di satu sisi, sedang kontras dibandingkan serakyat suruh ngeliat ya, makanya sebenarnya nggak proporsional serangan kepada Panji Gumilang. Untung saja nih ya, Dr. Koni Rahakundini dia datang itu ke sana, dia mengatakan begini, dunia tidak sedaun kelor ya. Jadi Panji Gumilang itu ngajarin minimal ponpresnya dan rakyat Indonesia, Israel itu harus diberikan respect dan harus berani ya. Jadi kalau sebaliknya itu kontraproduktif. Dan sebenarnya di akhir kali pembukaan Dr. Koni itu bilang, saya datang ke sini ditugaskan Panglima TNI. Wah, udah mainnya kelas atas nih ya. Jadi memang dukungan Panji Gumilang kalau secara kepada Panji Gumilang saya rasa sudah dari Panglima TNI, sudah dari banyak lah ya, banyak. Jadi memang ini lawannya juga berat juga ya. MUI yang biasanya selalu berhasil, mudah-mudahan sekarang gagal ya. Mahfud MD yang sekarang mungkin benar ya, seperti Pak Ujang katakan tadi. Dia mau cari nama, dapat duit rampokan, habis itu nyapres. Ya, kan kacau juga kan gitu. Jadi wapresnya kan Raja Kadrun ya. Mungkin jadi terjadi. Ya. Jadi kalau saya singkatnya gini ya, kalau PDIP itu banyak kader berkualitas ya. Herannya diarahkan jadi ideologi anti-Israel. Itu Budiman Sujatmiko itu, saya lihat cuma kader yang intelek itu ya Budiman Sujatmiko kalau menurut saya ya. Karena jadi saya kaget yang dulunya dia aktivis ya, tapi berani ya. Dan itu saya kagum sama dia karena keberaniannya. Kurang lebih umur saya sama dengan Budiman Sujatmiko.
Jadi saya tahu ketakutan di generasi saya. Tetapi Budiman Sujatmiko melakukan yang berbeda pada zaman itu terhadap dengan pergerakannya ya. Ya, jadi saya sempat ngobrol pribadi juga, pernah ketemu di lift, ngobrol juga, tapi mungkin dia lupa ya, saya bukan hanya simpatisan PDIP dan sering hadir di kalau habis kerja gitu, kalau Budiman Sujatmiko dia mengedukasi rakyat gitu ya, dia mengumumkan, saya lihat dari Twitter ada pengumuman hadir Industri 4.0, saya datang habis kerja begitu. Jadi seharusnya dia yang dicalonkan jadi wapres gitu seharusnya, atau presiden sekalian oleh PDIP. Ya, tapi kan jadi akhirnya harusnya dia yang gitu ya. Jadi akhirnya begini sekarang. Ya Gibran, ya saya sih senang ada Gibran, ada Budiman Sujatmiko sudah mulai berani berbeda di internal PDIP. Mudah-mudahan banyak kader PDIP yang sudah mulai berpikir Ganjar itu gagasannya apa? Ya, kalau saya sih bilang nggak ada. Kalau saya bilang memang miskin gagasan, hanya model pencitraan saja. Wah ini repot. Indonesia tidak bisa dipimpin yang model pencitraan ya. Itu ya kita cukup terakhir Bapak Jokowi ya. Setelah itu nggak usah lagi ya. Harus yang punya gagasan ya. Ya kalau sekarang calon terkuat ya Prabowo menurut saya ya. Tapi kan PDIP bisa memberikan supaya memberikan dukungan misalnya. Oh, wapresnya dari kita lah. Banyak kader-kader yang bagus ya di PDIP. Sayang sekali ya. Sayang sekali kalau Ibu Mega ya yang ke aura kepemimpinan ketua umum di PDIP-nya sudah banyak digerogoti ya oleh Gibran, oleh Budiman Sujatmiko, oleh dia sendiri ya oleh dia sendiri yang terlalu ya tidak respect sama Israel. Kan respect nggak apa-apa ya. Itu wajar sekali untuk memberikan citra Indonesia yang berbeda, Islam Indonesia yang berbeda. Buat kita banyak akan mendapatkan hal yang baik ya. Jadi kita akan tentunya tidak akan diboikot. Ya, jangan-jangan kita ini akan tidak diboikot untuk menjadi negara maju ya gara-gara itu, gara-gara anti Israel. Ya, kalau bahasa kitab sucinya baik Quran maupun Bible itu kutukan ya. Masa 1958 bola Indonesia hampir terkuat di Asia, hampir masuk FIFA, sampai sekarang minim prestasi itu kan kutukan kalau disimpulkan. Dan hanya Megawati yang kehilangan kedaulatan, Sipadan dan Legitan hanya gara-gara dikatakan British Empire, bukan Malaysia ya, British Empire melakukan catatan burung ya, sensus burung di Sipadan Legitan. Itu kan kelihatan sekali kita istilahnya tidak didukung oleh dunia internasional. Ya, jadi janganlah ya Indonesia butuh dukungan dunia internasional dengan respect terhadap Israel, berani respect seperti Pak Gumilang, berani respect terhadap Israel itu hal yang positif bagi Indonesia. Itu saja. Terima kasih Pastor Fauzan. Iya, luar biasa nih sawerannya juga makin kenceng ya. Wah, ini ada saweran lagi nih. Sevanya, Sevanya Senedin, Lauhan Mania. Wah, ini ikan lohan jadi ikan lohan kok jadi member ini luar biasa. Terima kasih ya. Ini sawerannya kenceng hari ini saudara ya. Terima kasih ya. Ini temanya memang mungkin juga kenceng juga. Ya, oke lanjut dulu nih. Pak Paul. Ya, Pak Robert. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.